Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Moneter yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dian Afrilisa, Vina Oktaviani, dan Tantri Darmayanti, akan membahas materi mengenai perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Vina Oktaviani. Yang pertama, perkembangan status dan kedudukan Bank Indonesia. Peran dan tugas Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia telah mengalami evolusi diri yang semula sebagai bank sirkulasi, kemudian pernah diminta pemerintah sebagai agen pembangunan, dan terakhir sejak tahun 1999 telah menjadi lembaga yang independen dengan tugas-tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuan kestabilan nilai rupiah. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral seperti yang ada pada saat ini. Pada periode tersebut, fungsi bank sentral hanya terbatas pada sebagai bank sirkulasi. Tugas sebagai bank sirkulasi dilaksanakan oleh De Javanes Bank yang diberi hak oktroy tahun 1827, yaitu hak mencetak, mengedarkan uang gulden Belanda oleh pemerintah Belanda. Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada penjelasan bab 7 pada pasal 23 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa dibentuklah sebuah bank sentral yang disebut Bank Indonesia dengan tugas untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas. Selanjutnya, pada tanggal 19 September 1945, dalam sidang Dewan Menteri, pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan satu bank sirkulasi berbentuk bank milik negara. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, langkah pertama adalah membentuk yayasan dengan nama Pusat Bank Indonesia. Yayasan tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, pada tahun 1949 berlangsunglah konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, dan salah satu keputusan pentingnya adalah penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, berkaitan dengan masalah tersebut, pada masalah perbankan, pada saat tersebut, utusan pemerintah mengalami kesulitan untuk mengusahakan agar Bank Indonesia yang telah didirikan sejak tahun 1946 ditetapkan sebagai bank sentral RIS, sehingga pemerintah Indonesia terpaksa menerima De Javanes Bank sebagai bank sentral. Nah, dalam perkembangannya, pada tanggal 6 Desember 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang Nasionalisasi De Javanes Bank. Pada 1 Juli 1953 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti Javanes Bank Wet tahun 1992. Kemudian, pada saat itu lahirlah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Nah, sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilisasi moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan juga masih tetap melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Namun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di tangan pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas memberikan petunjuk kepada Direksi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan. Kesemuanya ini mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode tersebut masih merupakan bagian dari pemerintah. Pada tahun 1968,
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersil dihapuskan. Namun demikian, misi Bank Indonesia sebagai agen pembangunan masih melekat. Nah, demikian juga tugas-tugas sebagai kasir pemerintah dan bankers bank. Selain itu, Dewan Moneter sebagai lembaga pembuat kebijakan yang berperan sebagai perumus kebijakan moneter masih tetap dipertahankan. Tugas Bank Indonesia sebagai agen pembangunan tercermin pada tugas pokoknya, yaitu yang pertama, mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Nah, yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas-tugas pokok yang diemban Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada periode tersebut, khususnya untuk memelihara kestabilan nilai rupiah, tidak selalu dapat sejalan dengan tugas lain Bank Indonesia, yaitu tugas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi misalnya sering pula diikuti oleh peningkatan harga-harga atau inflasi yang tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh menguatnya permintaan di dalam negeri sehubungan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, inflasi yang tinggi, berkelanjutan dan tidak terkendali pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, kedudukan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia telah dipertegas kembali. Nah, dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah mempunyai kedudukan yang independen di luar pemerintah, sebagai mana bank-bank sentral di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Chili, Filipina, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Swiss. Nah, sebagai suatu lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan undang-undang tanpa campur tangan pihak di luar Bank Indonesia itu sendiri. Nah, dalam kaitan ini, Bank Indonesia wajib menolak dan juga mengabaikan setiap bentuk campur tangan ataupun intervensi dari pihak di luar Bank Indonesia itu sendiri. Nah, dengan independensi tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas moneter diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Dengan status tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, termaksud mengelola kekayaannya sendiri, terlepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, selain itu, Bank Indonesia juga berwenang untuk membuat peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dapat bertindak atas nama Bank Indonesia sendiri di dalam dan di luar pengadilan. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia selaku lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti DPR, BPK maupun MA. Nah, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia itu berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan juga fungsinya sebagai otoritas secara lebih efektif. Nah, selanjutnya, sesuai dengan amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, ditegaskan bahwa meskipun Bank Indonesia itu berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya kepada DPR, nah dalam rangka untuk memenuhi azas transparansi, Bank Indonesia wajib atau diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan juga laporan triwulan tersebut
kepada masyarakat luas melalui media massa dan juga menyampaikan ringkasannya dalam berita negara. Baiklah, kita lanjutkan kepada tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia. Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu tentang Bank Indonesia. Yang pertama itu adalah tujuan. Nah, tujuan Bank Indonesia telah ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Nah, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa ini diukur dengan perkembangan laju inflasi. Nah, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan perkembangan nilai tukar atau kurs terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga-harga atau inflasi yang tinggi dan terus-menerus itu akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya yang mempunyai pendapatan tetap, sehingga tingkat kesejahteraannya akan menurun. Nah, demikian pula, nilai tukar rupiah yang terus melemah, meskipun mungkin dapat meningkatkan pendapatan neto dari perdagangan luar negeri, itu akan meningkatkan harga-harga dalam negeri, khususnya oleh barang dan jasa yang harus diimpor dari luar negeri. Nah, lebih dari itu, ketidakstabilan inflasi dan juga nilai tukar rupiah itu akan menyebabkan dunia usaha dan para pelaku ekonomi akan mengalami kesulitan dalam penyusunan perencanaan usahanya, yang pada akhirnya itu akan mengakibatkan fluktuasi perkembangan ekonomi secara keseluruhan yang berakibat pada fluktuasi perkembangan ekonomi secara keseluruhan dan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Nah, meskipun tujuan utama dari stabilitas nilai rupiah ini, namun tidak berarti bahwa Bank Indonesia tidak mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan juga keuangan secara keseluruhan. Nah, dalam mencapai tujuannya, Bank Indonesia itu perlu mengerahkan kebijakan untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran agregat dengan kondisi ekonomi eksternal yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran. Nah, perwujudan dari keseimbangan internal adalah terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah, sementara dari sisi eksternalnya adalah terjaganya nilai tukar rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup dan stabil. Nah, untuk itu, Bank Indonesia harus mempertimbangkan dan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan yang ditempuhnya itu sejalan dan saling mendukung dengan kebijakan fiskal dan juga ekonomi lainnya. Nah, lanjut kepada tugas Bank Indonesia. Ada 3 tugas Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang pertama yaitu menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran. Serta yang ketiga itu adalah mengatur dan juga mengawasi bank. Yang pertama akan kita bahas tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, pada dasarnya kebijakan moneter ini ditempuh oleh otoritas moneter yang merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Nah, ketentuan yang ada di Bank Indonesia diambil untuk dapat dijadikan sebagai acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat lainnya. Nah, di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar kebijakan moneter Bank Indonesia sudah dapat mempertimbangkan dan juga dikoordinasikan dengan baik dengan kebijakan fiskal dan juga kebijakan ekonomi lainnya yang ditempuh pemerintah sehingga mampu menciptakan kondisi ekonomi yang baik seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan juga perluasan kesempatan kerja. Nah, Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan juga untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Nah, sasaran laju inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh Bank Indonesia itu telah diubah menjadi
ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia tentunya. Nah, perubahan ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal ekonomi lainnya yang ditempuh pemerintah dalam mencapai sasaran ekonomi makro. Nah, agar pelaksanaan kebijakan moneter dapat secara efektif menjadi sasaran inflasi yang telah ditetapkan, maka harus dihindari penciptaan uang yang beredar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar pertimbangan moneter. Nah, pengalaman di masa Orde Lama maupun selama masa krisis menunjukkan bahwa penggunaan kebijakan moneter untuk membiayai pengeluaran pemerintah telah berdampak buruk pada peningkatan laju inflasi dan juga kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Nah, dapat ditetapkan bahwa Bank Indonesia dilarang memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran APBN, baik itu secara langsung maupun melalui pembelian surat utang negara. Nah, pengecualiannya itu diperkenankan kepada Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara guna pendanaan fasilitas pembiayaan darurat yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi kesulitan perbankan yang berdampak sistematik pada seluruh sistem keuangan dan juga perekonomian. Selanjutnya, tugas mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan juga handal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efisien dan juga efektif. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu dengan yang pertama, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kedua, mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Nah, yang pertama yaitu kewenangan untuk menetapkan penggunaan alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa ada dua jenis alat pembayaran, yaitu yang pertama alat pembayaran tunai dan juga alat pembayaran non tunai. Nah, untuk kelancaran sistem pembayaran diperlukan pengaturan mengenai penggunaan kedua alat pembayaran tersebut. Nah, kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik, memusnahkan uang, dan termasuk menetapkan macam harga, ciri uang, barang yang digunakan, serta tanggal untuk mulai berlakunya. Nah, untuk Bank Indonesia itu senantiasa menjamin ketersediaan uang yang berada di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan juga dengan kualitas yang memadai. Nah, sementara itu untuk pembayaran non-tunai, Bank Indonesia berwenang menetapkan bentuk keabsahan maupun keamanan penggunaan dalam berbagai transaksi ekonomi dan juga keuangan. Nah, hal ini ditujukan untuk meyakinkan bahwa seluruh alat pembayaran yang dipergunakan termasuk pengoperasiannya itu dilakukan secara aman serta dikelola dan dimonitor secara dengan baik. Selanjutnya itu adalah kewenangan mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Nah, untuk pengaturan ini perlukan menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia berwenang untuk menyelenggarakan sendiri sistem pembayarannya. Dan sistem pembayaran ini dengan kewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada Bank Indonesia. Nah, di samping itu, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur sistem clearing antar bank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, baik itu dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing. Terakhir itu adalah tugas untuk mengatur dan mengawasi bank. Tugas untuk mengatur dan mengawasi bank ini penting, tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan juga inflasi. Mengingat bahwa lembaga perbankan itu kan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan juga penyaluran kredit perbankan, maupun dalam peredaran uang dalam perekonomian. Nah, untuk itu kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank itu diantaranya yang pertama, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang kedua, menetapkan peraturan di bidang perbankan. Yang ketiga, melakukan pengawasan bank baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat itu
mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi itu mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus yang mempunyai integritas dan yang tinggi. Nah, ketentuan kehati-hatian bank untuk itu ditujukan untuk memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pengurus bank itu sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional. Nah, pengawasan bank diarahkan untuk meyakinkan bahwa rambu-rambu harus dipatuhi oleh pengurus bank. Nah, apabila suatu bank itu melakukan pelanggaran atau bahkan tidak diyakini tidak layak beroperasi, maka Bank Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi, baik itu secara administratif atau bahkan mencabut izin bank yang bersangkutan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantri Damayanti, perwakilan dari kelompok 2 Ekonomi Moneter. Di sini saya akan membahas mengenai materi dari Dewan Gubernur Bank Indonesia serta independensi, akuntabilitas, dan transparansi dari Bank Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai independensi, akuntabilitas, dan transparansi dari Bank Indonesia. Yang pertama adalah independensi Bank Indonesia. Independensi sendiri itu dapat diartikan bahwasannya Bank Indonesia ini merupakan lembaga yang berdiri secara independen sehingga bebas dari pengaruh pihak manapun. Independensi Bank Indonesia terdiri atas 5 bagian atau mencakupi 5 elemen, di mana elemen ini dapat berupa independensi secara institusional, independensi secara goals, independensi secara budget, independensi secara personal, dan independensi secara instrumen. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu independensi secara institusional. Independensi secara institusional berarti bahwasannya Bank Indonesia merupakan lembaga bank sentral yang berada di luar pengaruh dari lembaga pemerintah lainnya, di mana lembaga Bank Indonesia sendiri itu berdiri tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dan yang kedua adalah independensi goals independence, di mana independensi independen ini merupakan adalah sebagai bentuk kebebasan dari Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir berupa kebijakan moneter seperti sasaran pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah instrumen independence, dan instrumen independence sendiri merupakan kebebasan bank sentral atau Bank Indonesia dalam menggunakan instrumen moneter dalam menetapkan sendiri target-target apa yang akan diraih sebagai sasaran akhir yang akan ditetapkan. Dan yang keempat adalah personal independence, yaitu merupakan bentuk dari independence di mana Bank Sentral memiliki kemampuan dan kewenangan Dewan Gubernur Bank Indonesia atau Bank Sentral sendiri sebagai pembuat kebijakan untuk menolak campur tangan pemerintah atau campur tangan pihak manapun dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Dan yang terakhir adalah budget atau financial independence, merupakan independensi secara keuangan, di mana kewenangan Bank Indonesia atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bank Sentral, kepada Bank Indonesia sendiri untuk menetapkan dan mengelola anggaran serta aset dan kekayaan tanpa persetujuan dari parlemen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntabilitas dari Bank Indonesia serta transparansi dari Bank Indonesia. Akuntabilitas sendiri merupakan adalah di mana bentuk suatu secara terinci di mana Bank Indonesia menyampaikan suatu kinerjanya dalam pelaporan bentuk keuangan, di mana akuntabilitas tersebut dapat terlihat dari bagaimana Bank Indonesia bekerja baik dalam bidang audit kinerjanya, mengaudit berapa anggaran finansialnya, serta pengawasan lain, di mana audit kinerja itu sendiri dapat berupa hal-hal dalam penyampaian laporan tugas, dan yang kedua, penyampaian laporan apakah evaluasi kinerja BI terhadap Dewan Gubernur oleh DPR, serta bagaimana DPR meminta penyelesaian pelaksanaan dan wewenang dari Bank Indonesia itu sendiri. Dan akuntabilitas juga dapat terlihat dari bagaimana keterbukaan atau kejelasan dari audit atau
besarnya akuntabilitas audit dari besarnya anggaran atau finansial dan budget yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan moneter yang akan menjadi sasaran akhir untuk menentukan perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, dalam bentuk penyampaian anggaran operasional, baik itu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun kebijakan khusus yang disampaikan kepada DPR. Ini penyampaian laporan keuangan tahunan kepada masyarakat. Dan selain itu, selanjutnya adalah transparansi, di mana transparansi ini adalah keterbukaan laporan tersebut yang dimiliki oleh Bank Indonesia kepada masyarakat secara umum, di mana hal tersebut dapat tertera dalam hal informasi dalam bentuk evaluasi pelaksanaan Bank Indonesia dalam bentuk kebijakan serta komunikasi keputusan dalam bentuk RDG atau rapat Dewan Gubernur serta penerbitan publikasi dan laporan triwulan dan tahunan pemerintah kepada masyarakat secara umum. Independensi, akuntabilitas, dan transparansi Bank Indonesia sendiri itu merupakan bentuk kinerja dalam naungan Bank Indonesia dalam undang-undang yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diamandemen saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, di sini suatu pemerintah atau suatu elemen dan lembaga, pemimpin merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pergerakan kinerja, di mana hal ini dapat menjadi suatu kendali bagaimana elemen atau Bank Indonesia itu sendiri bergerak melakukan kinerja agar mencapai sasaran yang diinginkan. Karena itu, Bank Indonesia sendiri juga memiliki suatu pemimpin yang disebut dengan Dewan Gubernur. Nah, Dewan Gubernur ini atau yang disebut dengan Executive Board atau Policy Board, sebutan lainnya, merupakan suatu pemimpin dari Bank Indonesia itu sendiri, di mana Dewan Gubernur itu dapat terdiri dari satu gubernur atau pimpinan dan satu deputi gubernur senior atau wakil, dan dengan dilakukan dengan minimal 4 atau maksimal 7 deputi gubernur atau anggota, di mana setiap masa jabatan dari Dewan Gubernur ini adalah selama 5 tahun dan hanya dapat diangkat 1 kali pada periode berikutnya. Pergantian Dewan Gubernur dilakukan berkala dan dalam 1 tahun paling banyak ada 2 Dewan Gubernur yang boleh berganti. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden setelah disetujui oleh DPR, di mana khusus untuk Dewan Gubernur anggota, Gubernur memberikan rekomendasi nama kepada Presiden. Dalam hal ini akan dilakukan pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan kepada Dewan Gubernur atas dugaan pidana. Harus ada persetujuan tertulis dari Presiden, di mana hal itu tertuang dalam RDG atau Rapat Dewan Gubernur yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Serta RDG ini atau Rapat Dewan Gubernur ini dilakukan minimal sekali dalam sebulan. RDG dilaksanakan atas musyawarah mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, maka seorang gubernur akan mengambil keputusan. Jadi gubernur yang ada di provinsi tersebut dapat mengambil keputusan apabila tidak ditemukannya musyawarah mufakat dalam rapat Dewan Gubernur. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu hubungan BI dengan pihak lainnya. Terdiri atas 2 hubungan. Yang pertama itu hubungan dengan pemerintah, di mana dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Bank Indonesia menjalin hubungan dengan pemerintah. Tidak itu saja, dalam tingkatan koordinasi antara kebijakan, tetapi juga mencakup pula hubungan kerja operasional. Hubungan Bank BI dengan pemerintah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Pada tingkatan operasional, Bank Indonesia ditetapkan sebagai pemegang kas pemerintah. Pada tingkat koordinasi antara kebijakan, hubungan antar Bank Indonesia dengan pemerintah dilakukan
untuk mengarahkan agar kebijakan yang menjadi kewenangan masing-masing dapat secara bersama-sama dan bersinergi mencapai sasaran ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesepakatan kerja. Nah, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran inflasi yang menjadi sasaran akhir kebijakan moneter. Sebaliknya, Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dalam penyusunan rancangan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dan kebijakan pemerintah lainnya yang terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Bank Indonesia juga memberikan pendapat kepada pemerintah dalam rangka penerbitan surat utang negara dan pencarian hutang luar negeri. Sementara itu, pemerintah wajib meminta pendapat atau pengundang Bank BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia. Demikian juga pemerintah dapat hadir dalam rapat Dewan Gubernur di Bank Indonesia dengan hak bicara tanpa hak pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu hubungan internasional, di mana selain dengan hubungan dengan pemerintah, Bank Indonesia juga menjalin hubungan kerja dengan lembaga internasional. Nah, hubungan tersebut diperlakukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan negara-negara lain. Secara umum, hubungan kerjasama internasional yang dijalin oleh Bank Indonesia terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama itu kerjasama yang dilakukan atas nama Bank Indonesia sendiri dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya seperti keanggotaan Bank Sentral di StoneX Asian Center Bank. Yang kedua yaitu kerjasama yang dilakukan untuk nama negaranya masing-masing seperti keanggotaan suatu negara di lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund atau IMF. Sebagaimana bank sentral lainnya, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama internasional yang meliputi bidang-bidang tertentu. Yang pertama yaitu investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua yaitu penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga yaitu hubungan dengan responden. Yang keempat yaitu tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas bank sentral. Yang kelima yaitu pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Baiklah, sekianlah presentasi kelompok 2 mengenai materi perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia. Mohon maaf untuk kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.